Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan 14, yaitu mengenai persediaan. Persediaan ini merupakan salah satu bagian dari aset lancar, di mana akun persediaan ini dimiliki oleh perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. PSAK 14 ini bertujuan untuk menyediakan panduan dan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. PSAK ini juga memberikan panduan mengenai rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. PSAK 14 dapat diterapkan untuk semua jenis persediaan kecuali pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait langsung. Ini nanti ikutnya ke PSAK 34 kontrak konstruksi, dan juga tidak diterapkan untuk instrumen keuangan karena diatur dalam PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Sifat dari persediaan. Nah, istilah persediaan itu didefinisikan dalam PSAK 14 yaitu sebagai aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau kegiatan usaha normal perusahaan. Kemudian aset yang digunakan dalam proses produksi untuk penjualan entitas. Dan kemudian didefinisikan sebagai aset yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Itu adalah macam definisi dari persediaan. Jadi aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa itu untuk perusahaan dagang, lalu digunakan dalam proses produksi untuk dilakukan penjualan, dan aset yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Maka sebenarnya beberapa perusahaan jasa juga ada yang menyebutkan perlengkapan yang digunakan itu juga sebagai persediaan. Misalnya misal dokter seperti itu ya, jasa perbaikan atau perawatan gigi. Nah, kawat gigi yang digunakan dalam perawatan gigi itu juga sebagai persediaan gitu. Atau bengkel, maka oli yang ada di bengkel tersebut juga sebagai persediaan walaupun dia perusahaan jasa. Nah, itu biasanya disebutnya persediaan perlengkapan kalau di perusahaan jasa. Nah, dalam perusahaan dagang, persediaan itu sebagai barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Sedangkan persediaan dalam perusahaan manufaktur ada 4, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan perlengkapan juga sama seperti perusahaan jasa. Tapi kalau di manufaktur persediaan perlengkapan pabrik. Maka akunnya akan berbeda. Kalau di perusahaan dagang akunnya adalah persediaan barang dagang gitu ya. Kalau di manufaktur persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan perlengkapan. Kemudian kita membahas persediaan dan harga pokok penjualan, di mana penentuan nilai persediaan pada akhir tahun buku itu akan berpengaruh secara langsung terhadap penentuan harga pokok penjualan selama tahun tersebut. Nah, ini karena nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan itu diperoleh dari hasil alokasi sejumlah tetap biaya barang yang tersedia untuk dijual, yang merupakan jumlah dari persediaan awal dan pembelian tahun berjalan. Jadi ini nilai persediaan akhir dan nilai harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang terjual itu diperoleh dari alokasi sejumlah tetap biaya barang yang tersedia untuk dijual. Jadi barang tersedia untuk dijual ini dialokasikan sebagian terjual dan sebagian lagi tersisa sebagai persediaan akhir, di mana
barang yang tersedia untuk dijual ini diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian barang. Dengan demikian, kesalahan penyajian nilai persediaan akhir juga akan menyebabkan kesalahan penyajian harga pokok penjualan dan juga kesalahan penyajian hasil operasi atau laba rugi. Selanjutnya masih terkait dengan persediaan dan harga pokok penjualan, kita mengenal dua sistem pencatatan persediaan. Ada sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam sistem persediaan periodik atau berkala itu nilai persediaan akhir ditentukan melalui pemeriksaan stok fisik yang ada di gudang. Nilai barang yang dijual selama tahun berjalan kemudian dihitung dengan rumus yaitu HPP sama dengan nilai persediaan awal ditambah biaya barang yang dibeli atau dibuat dikurangi nilai persediaan akhir. Jadi nilai persediaan awal ditambah pembelian atau barang yang dibuat gitu ya, dikurangi nilai persediaan akhir. Bedanya dengan sistem persediaan perpetual, kalau periodik itu nilai persediaan akhirnya ditentukan berdasarkan pemeriksaan fisik barang. Kalau sistem persediaan perpetual itu biaya persediaan akhir dan sekaligus harga pokok penjualan itu dapat ditentukan secara langsung dari catatan akuntansi. Kenapa? Karena perlu kita ingat kembali waktu membuat jurnal pencatatannya. Kalau pencatatan secara fisik atau periodik itu kan langsung akunnya gitu ya. Misalnya membeli barang dagangan secara kredit, maka mencatatnya pembelian di debit, utang dagang di kredit. Sementara kalau perpetual dengan transaksi yang sama, maka transaksi pembeliannya langsung merujuk pada akun persediaan barang dagang di debit, utang dagang di kredit. Oleh karena itu setiap pergerakan kita langsung tahu nilai persediaan akhirnya dan juga sekaligus nilai HPP-nya. Nah, jika kemudian pada akhir periode kan kita tetap hitung stok fisiknya walaupun pakai perpetual. Kita tetap hitung stok fisik. Kalau misalnya ada perbedaan antara nilai persediaan yang tercatat dengan nilai persediaan yang menurut hitungan stok fisik, maka perbedaan tersebut harus disesuaikan selisihnya. Apa yang disesuaikan? Maka ada dua akun yang disesuaikan, yaitu akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang kuantitas fisik. Mengapa kuantitas fisik ini penting? Karena kuantitas fisik juga merupakan variabel penting dalam penentuan nilai persediaan. Kuantitas atau jumlah fisik ini ditentukan melalui pemeriksaan stok fisik. Nah, apa permasalahannya? Akuntan atau auditor itu harus memastikan bahwa seluruh barang yang dikendalikan oleh perusahaan, perhatikan, seluruh barang yang dikendalikan oleh entitas atau perusahaan harus disertakan dalam pemeriksaan stok fisik. Nah, secara umum sebagian besar kasus gitu ya, sebagian besar barang yang dikendalikan entitas itu dimiliki oleh entitas itu. Jadi dalam hal ini ada dua kata, yaitu dikendalikan dan dimiliki. Jadi semua barang yang dikendalikan atau dalam penguasaan oleh entitas itu belum tentu menjadi milik entitas tersebut. Nah, akuntan atau auditor harus berhati-hati dalam menyertakan barang yang dimiliki namun tidak dipegang oleh entitas tersebut dan mengecualikan barang yang dimiliki entitas itu atas nama entitas lain. Jadi ada barang yang ada di gudang suatu perusahaan tapi bukan milik perusahaan tersebut, dan juga ada barang yang sebenarnya milik perusahaan tersebut tapi tidak berada di gudang. Jadi ada dua ya, barang yang sebenarnya milik perusahaan tapi tidak ada di gudang,
dan barang yang ada di gudang tapi bukan milik perusahaan. Apa saja itu? Namanya yang pertama barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau barang titipan. Nah, perusahaan manufaktur itu sering melakukan praktik komersial dengan mengirimkan barang hasil produksi mereka kepada pedagang grosir secara konsinyasi. Artinya mereka nitip barang hasil produksi untuk dititipkan dijual ke pedagang grosir seperti itu. Nanti pedagang grosirnya menjual kembali produk hasil dari manufaktur tersebut. Nah, untuk barang konsinyasi, meskipun secara fisik berada di gudang atau di tangan penerima barang titipan atau konsinyi, si pengirim barang atau si perusahaan manufakturnya itu tetap menjadi pemilik sah barang tersebut gitu. Nah, dengan demikian barang konsinyasi meskipun disimpan oleh penerima barang tidak boleh dimasukkan ke dalam persediaan fisik penerima barang, melainkan harus dimasukkan ke dalam persediaan si pengirim barang. Jadi walaupun barang itu ada di gudangnya grosir, tapi tidak boleh masuk ke dalam persediaannya grosir, tapi tetap masuk dalam persediaannya si manufaktur karena sifatnya adalah titip jual. Konsinyasi itu titip jual seperti itu. Selanjutnya barang transito. Nah, barang transito itu adalah barang yang masih dalam proses pengiriman dari gudang penjual ke gudang pembeli. Barang transito harus dimasukkan, prinsipnya ya, barang transito itu harus dimasukkan ke dalam persediaan entitas pemilik sahnya. Ada 2 syarat jika barang itu dijual sebagai FOB shipping point, maka kepemilikan berubah pada saat pengiriman. Jadi ketika sudah ada di armada pengiriman, baik itu kapal ataupun kontainer gitu ya, barang transito harus dimasukkan ke dalam persediaan pembeli, bukan persediaan penjual. Jadi sudah pindah kepemilikan pada saat sudah ada di kendaraan pengangkut gitu. Sementara kalau FOB destination atau FOB tujuan gitu ya, maka kepemilikan barang berubah hanya pada saat sudah sampai atau sudah tiba di tujuan, sehingga penjual masih menjadi pemilik barang transito itu. Maka barang tersebut dengan demikian harus dimasukkan ke dalam persediaan penjual, bukan persediaan pembeli, sampai barang tersebut tiba di gudang pembeli. Selanjutnya pengukuran persediaan. Pada prinsipnya menurut PSAK 14, persediaan itu diukur berdasarkan nilai mana yang lebih rendah, apakah biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Dengan demikian dalam menentukan persediaan, baik biaya perolehannya atau nilai realisasi neto itu harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dibuat perbandingan, lalu kita pilih mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah itu kita pilih untuk digunakan sebagai nilai persediaan. Tuh. Nah, sebelumnya kita menentukan dulu biaya. Biaya persediaan itu ditentukan melalui 2 proses. Yang pertama, menentukan biaya pembelian atau pembuatan barang dan mengalokasikan jumlah nilai persediaan awal dan biaya pembelian barang ke biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan rumus biaya. Nah, dalam hal ini kita harus tahu biaya persediaan dulu. Biaya persediaan itu meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Itu yang disebut biaya persediaan. Nah, biaya persediaan tadi ya, biaya persediaan ditentukan melalui 2 proses. Saya ulangi, biaya persediaan ditentukan melalui 2 proses. Yang pertama, menentukan biaya pembelian atau pembuatan barang, dan yang kedua mengalokasikan jumlah nilai persediaan awal
dan biaya pembelian atau pembuatan barang ke biaya persediaan akhir dan HPP dengan menggunakan rumus biaya. Kalau perusahaan dagang, biaya persediaan itu hanya mencakup biaya pembelian saja. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, biaya persediaan tidak hanya mencakup biaya pembelian, tetapi juga biaya konversi. Nah, yang dimaksud dengan biaya pembelian itu tadi kan biaya persediaan, ada biaya pembelian, biaya konversi. Biaya pembelian itu meliputi harga beli, biaya impor, pajak lain, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan atau dimasukkan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Itu biaya pembelian. Sedangkan biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Jadi biaya konversi itu ada dua ya, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, itu biaya konversi. Nah, overhead produksi tetap, biaya overhead pabrik sendiri ada dua, overhead produksi tetap dan variabel. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi yang tidak langsung yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan. Jadi artinya berapapun unit produksi yang dihasilkan, biaya overhead ini nilainya tetap atau konstan. Contohnya adalah biaya penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik. Berapapun nilai produksinya, jumlah unit yang diproduksi, maka biaya penyusutan atau pemeliharaan bangunannya kan tetap seperti itu. Dan juga biaya manajemen dan administrasi pabrik itu juga tetap nilainya. Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya konversi ini didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal. Apa itu kapasitas produksi normal? Yaitu produksi rata-rata yang diharapkan akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Tadi overhead tetap. Kalau overhead variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi. Contohnya bahan pembantu atau bahan tidak langsung dan BTKTL, biaya tenaga kerja tidak langsung. Misalnya biaya pengemasan, biaya bahan penolong, gaji mandor, upah mandor seperti itu. Itu overhead variabel. Jadi tergantung nilai jumlah unit yang diproduksi. Nah, overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi. Jadi berdasarkan berapa nilai fasilitas produksi yang sebenarnya digunakan untuk proses produksi. Nah, terkait dengan pengukuran persediaan, selanjutnya ada biaya lain. Biaya lain itu hanya dimasukkan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan itu berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya lain itu apa saja? Contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah jumlah pemborosan bahan, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya yang tidak normal, kemudian biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Ini adalah biaya-biaya yang dikecualikan atau tidak termasuk dalam nilai persediaan dan diakui sebagai beban, jadi berdiri sendiri. Kalau biaya lain yang dimasukkan ke persediaan itu misalnya biaya penyiapan atau setting agar persediaan itu bisa diolah menjadi dalam proses produksi. Sementara biaya-biaya terkait ini pemborosan bahan, penyimpanan di gudang karena proses produksi ini masih setengah jadi, terus biaya administrasi umum dan penjualan itu
tidak bisa masuk ke biaya persediaan dan diakui sebagai beban tersendiri dalam periode terjadinya. Terkait pengukuran persediaan lain adalah biaya persediaan dari pemberi jasa atau perusahaan jasa gitu ya. Untuk perusahaan jasa, biaya persediaan terutama meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa. Nah, kemudian teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya ada metode biaya standar atau biaya standar ini kita sudah menentukan berapa prediksi atau komposisi biaya berdasarkan pengalaman historis atau berdasarkan proyeksi masa depan. Dan juga metode eceran di mana kita menghitung rata-rata jumlah biaya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya terkait produk bersama dan produk sampingan. Bila proses produksi itu menghasilkan lebih dari satu produk yang dibuat secara bersamaan, maka perlakuan akuntansinya akan bergantung pada apakah produk tersebut diperlakukan sebagai produk bersama atau produk sampingan. Kalau produk bersama kan berarti alokasinya akan sama, nilainya pun tidak jauh berbeda seperti itu antar satu dan produk lainnya. Tapi kalau produk sampingan tentu saja produk utama dan produk sampingannya nilainya akan berbeda. Nah, jika diperlakukan sebagai produk bersama, maka PSAK 14 mempersyaratkan bahwa biaya produk bersama itu dialokasikan untuk produk-produk bersama itu secara rasional dan konsisten. Artinya antar satu produk dan produk lainnya itu pengalokasian biayanya itu sama. Alokasi tersebut dapat diberikan berdasarkan misalnya nilai jual relatif masing-masing produk setelah dapat diidentifikasikan secara terpisah. Jadi nilainya secara keseluruhan kita alokasikan masing-masing itu harga jualnya itu berapa gitu. Nah, untuk produk sampingan PSAK 14 itu mengatur bahwa produk sampingan harus diukur pada nilai realisasi neto dan jumlahnya dikurangi dari biaya produksi produk utama. Kemudian setelah biaya pembelian dan nilai persediaan awal itu ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengalokasikan jumlah harga pokok penjualan tahun berjalan dan biaya persediaan yang dimiliki di akhir tahun. Maka dalam mengalokasikan HPP dan persediaan akhir ini perlu pemilihan suatu rumus biaya. Nah, rumus biaya pada umumnya ada FIFO, LIFO, kemudian average dan metode identifikasi khusus. Penggunaan metode identifikasi khusus ini untuk memperhitungkan biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat ditukar dengan persediaan lain. Jadi persediaannya itu khas seperti itu. Jadi barangnya nilainya tidak bisa ditukar dengan persediaan lain. Serta untuk barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu. Jika tidak untuk barang-barang selain dari syaratnya yang identifikasi khusus itu, maka rumus yang digunakan adalah FIFO atau rata-rata tertimbang. Suatu entitas itu harus menggunakan rumus biaya yang sama untuk persediaan dan sifat dan penggunaannya serupa, serta memperbolehkan suatu entitas untuk menggunakan rumus yang berbeda untuk penggunaan yang sifat dan penggunaannya berbeda. Artinya persediaan yang sifatnya sama juga penggunaannya sama, itu rumus biayanya juga sama. Untuk perusahaan yang antara persediaan satu dengan persediaan lain sifatnya itu berbeda, maka bisa menggunakan rumus biaya yang berbeda pula. Misalnya yang persediaan jenis yang A itu pakai FIFO, yang jenis yang B itu pakai rata-rata tertimbang atau pakai identifikasi khusus seperti itu. Nah, dalam memilih rumus biaya itu akuntan harus memperhitungkan
dampak masing-masing rumus terhadap penentuan pendapatan dan pengukuran persediaan. Nah, kenapa kok sekarang LIFO atau last in first out itu tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan, karena memang LIFO itu lebih menghasilkan kecocokan dan pengukuran pendapatan karena dia pakai biaya paling terakhir jika dicocokkan dengan pendapatan kini, pendapatan sekarang itu, karena pakainya kan biaya terakhir. Tapi jika jumlah persediaannya dikurangi, penggunaan LIFO itu dapat menimbulkan penyimpangan hasil operasi karena sebagian dari harga pokok penjualan didasarkan pada biaya yang telah kadaluarsa gitu. Selain itu, persediaan dalam neraca atau laporan posisi keuangan dicatat pada biaya yang telah kadaluarsa juga, di mana merupakan indikator yang buruk untuk persediaan di masa depan. Nah, ini perbedaan antar rumus biaya. Untuk FIFO itu unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan lebih dulu. Kalau rata-rata tertimbang atau average, seluruh barang tercampur sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di persediaan. Kalau identifikasi khusus itu mensyaratkan identifikasi jumlah sebenarnya dari barang terjual dan barang yang dimiliki. Untuk FIFO, biaya yang lama diberikan untuk barang yang terjual duluan dan biaya yang baru diberikan untuk persediaan yang terakhir dimiliki. Untuk rata-rata tertimbang, harga persediaan dan barang terjual ditetapkan berdasarkan harga rata-rata per unit barang atau yang dibayarkan untuk barang tersebut yang ditimbang atau dibagi menurut jumlah yang dibeli. Identifikasi khusus, biaya unit spesifik yang terjual dialokasikan ke harga pokok penjualan dan biaya unit yang dimiliki dialokasikan ke persediaan akhir. Kelebihan dari FIFO itu sesuai dengan realita, sistematis, dan mudah digunakan. Persediaan dalam laporan keuangan akan disajikan pada biaya kini atau current cost. Untuk rata-rata tertimbang itu memberikan hasil pertengahan antara hasil metode FIFO dan LIFO. Sementara untuk identifikasi khusus, metode ini dapat diterapkan bila jumlah fisik unit persediaan tidak banyak, misalnya pada usaha retail mobil atau penjualan mobil bekas. Kemudian nilai realisasi neto atau net realizable value. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal atau kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Saya ulangi, nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penjualan, estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan dikurangi estimasi biaya penjualan. PSAK 14 menyatakan bahwa estimasi tersebut harus berdasarkan bukti yang paling andal atau paling valid waktu estimasi tersebut dibuat. Estimasi tersebut tidak boleh didasarkan kepada fluktuasi harga atau biaya sementara. Estimasi nilai realisasi neto ini juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang dimiliki. Misalnya, nilai realisasi neto dari jumlah persediaan yang dimiliki untuk memenuhi kontrak penjualan atau jasa yang bersifat pasti didasarkan pada harga kontrak. Nah, itu nilai realisasi netonya. Nilai realisasi neto barang ini harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Jadi tidak terus bertahan nilainya seperti itu terus. Jadi harus direview. Kemudian setelah tadi menentukan harga perolehan atau biaya perolehan, sudah menentukan nilai realisasi neto, selanjutnya kita tentukan nilai persediaan berdasarkan LCNRV atau lower of cost or net realizable value. Nilai mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi neto. Jadi kita bandingkan nih antara nilai persediaan yang udah kita hitung pakai FIFO-LIFO tadi dan nilai realisasi neto, kita bandingkan mana yang lebih rendah. Itulah yang kita pakai sebagai nilai persediaan. Dasar pengukuran nilai terendah
dari biaya dan nilai realisasi neto ini konsisten dengan uji penurunan nilai untuk memastikan bahwa aset tidak dilaporkan berlebih dari jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan dalam tanggal pelaporan. Dipulihkan itu artinya sempat mengalami penurunan lalu mengalami pemulihan atau kenaikan kembali. PSAK 14 mengatur bahwa perbandingan antara biaya dengan nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan dengan nilai realisasi neto harus dilakukan berdasarkan item by item atau kelompok pos serupa dan tidak memperbolehkan praktik penurunan nilai persediaan berdasarkan kelas persediaan, kelas usaha, atau seluruh persediaan. Jadi untuk penurunan nilai persediaan itu tidak boleh didasarkan pada kelas persediaan, kelas usaha, atau seluruh persediaan. Kemudian pengakuan sebagai beban atau harga pokok penjualan. Jika persediaan itu dijual, maka jumlah tercatat persediaan yang dijual tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Otomatis ya kalau barangnya terjual maka dia diperlakukan sebagai HPP. Pada periode yang sama dengan diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Nah, jika persediaan tersebut mengalami penurunan nilai, maka penurunan nilai sampai apa? Jika penurunan nilai tersebut di bawah biaya perolehan sehingga menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan itu diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Jadi pada saat terjadi penurunan nilai atau pada saat terjadi kerugian persediaan, misalnya karena ada kebakaran, bencana alam itu, maka penurunan nilai dan kerugian tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan nilai dan kerugian. Nah, jika kemudian persediaan yang nilainya turun itu terpulihkan kembali atau naik lagi nilainya karena adanya peningkatan kembali nilai realisasi neto, maka nilai pemulihan tersebut diakui sebagai pengurangan jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Nah, apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau CALK terkait dengan persediaan? Yang pertama adalah laporan keuangan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Apakah FIFO, rata-rata tertimbang, atau identifikasi khusus. Kemudian mengungkapkan jumlah nilai tercatat dari persediaan. Jumlah nilai tercatat dari persediaan, kemudian nilai tercatat dari subklasifikasi persediaan. Subklasifikasi ini lazimnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa subklasifikasi yang biasa digunakan misalnya bahan baku, pekerjaan dalam proses, barang jadi, dan perlengkapan produksi. Jadi persediaan ada anak-anaknya gitu. Persediaan apa? Oh, persediaan bahan baku, pekerjaan dalam proses. Nah, itu disajikan atau diungkapkan di CALK beserta dengan jumlahnya masing-masing gitu. Terus diungkapkan juga jumlah tercatat dari persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Ini biasanya untuk agen atau pialang barang komoditas dan produsen hasil pertanian primer. Lalu diungkapkan juga jumlah harga pokok penjualan. Untuk perusahaan yang perhitungan laba ruginya menggunakan analisis beban berdasarkan fungsi beban, maka HPP itu disajikan secara langsung sebagai pos tersendiri. Sedangkan untuk perusahaan yang perhitungan laba ruginya menggunakan metode sifat beban, maka HPP disajikan secara tidak langsung melalui serangkaian pos seperti bahan baku dan barang konsumsi yang digunakan, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Selanjutnya diungkapkan juga jumlah setiap kalau ada penurunan nilai persediaan maka harus diungkapkan jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Nah, jika tadi ada penurunan nilai dan kemudian ada pemulihan dari penurunan nilai, maka harus diungkapkan juga jumlahnya. Jumlahnya
yang menyebabkan jumlah pemulihannya berapa dan apa peristiwa yang menyebabkan pemulihan tersebut terjadi. Nah, yang terakhir yang harus diungkapkan adalah jumlah persediaan yang dipakai untuk jaminan utang atau jaminan liabilitas. Nah, pengungkapan-pengungkapan ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Terima kasih.